Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan hewan. Sudah tahu struktur dan fungsi jaringan hewan itu apa aja? Oke, yang pertama, jaringan hewan itu terbagi menjadi 4, terdiri dari jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Nah, yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel itu merupakan jaringan pelapis permukaan tubuh atau permukaan organ. Nah, jaringan epitel ini tidak memiliki saraf ataupun pembuluh darah. Nah, jaringan epitel ini berfungsi untuk proteksi, difusi, absorpsi, ekskresi, dan juga sekresi. Nah, di sini ada 3 bentuk dari jaringan epitel. Yang pertama adalah pipih, kubus, dan juga silindris. Oke, kita akan membahas yang epitel pipih selapis. Nah, yang pertama adalah epitel pipih selapis. Nah, jaringan ini terdapat di dinding alveolus paru-paru, glomerulus, dinding dalam kapiler darah, dan juga pembuluh limfa. Jaringan pipih selapis ini berfungsi untuk melakukan proses difusi atau filtrasi. Selanjutnya, ada jaringan epitel pipih berlapis. Di sini, jaringan ini terdapat di epidermis kulit, rongga mulut, hidung, esofagus, vagina, dan uretra. Jaringan pipih berlapis ini berfungsi sebagai pelindung atau proteksi. Lanjut. Yang ketiga adalah ada jaringan epitel kubus selapis. Nah, jaringan ini terdapat di permukaan lensa mata dan juga retina, kelenjar ludah, ovarium, dan tubuli renalis. Jaringan epitel kubus selapis ini berfungsi untuk sekresi, proteksi, dan juga absorpsi. Selanjutnya adalah epitel kubus berlapis. Nah, di sini terdapat di kelenjar keringat, kelenjar minyak, ovarium dalam masa pertumbuhan, dan juga buah zakar. Kemudian, epitel kubus berlapis ini berperan dalam proses sekresi, ekskresi, dan sebagai pelindung. Kemudian ada juga epitel silindris selapis. Nah, jaringan ini terdapat di dinding dalam lambung, usus, kandung empedu, dan juga rahim. Jaringan ini berfungsi untuk absorpsi, sekresi, dan juga proteksi, sama seperti yang tadi. Kemudian ada epitel silindris berlapis. Nah, jaringan ini berada pada lapisan konjungtiva atau lapisan yang selalu basah. Dinding dalam kelopak mata, kelenjar susu, faring, laring, dan juga uretra. Jaringan ini berfungsi dalam proses sekresi dan juga proteksi. Selanjutnya ada epitel silindris berlapis semu bersilia. Nah, jaringan ini terdapat di saluran trakea, bronkus, dan dinding dalam saluran oviduk. Jaringan ini berfungsi untuk sekresi lendir atau untuk menangkap kotoran yang masuk. Silianya berfungsi untuk menghalau benda asing yang masuk dan untuk menggerakkan ovum di oviduk. Selanjutnya ada epitel transisional. Nah, jaringan ini terdapat di kantung kemih, ureter, dan juga pelvis ginjal. Jaringan ini berfungsi untuk menahan tegangan dan juga tekanan. Selanjutnya ada jaringan ikat. Yang kedua adalah jaringan ikat atau penyokong atau penunjang. Nah, jaringan ikat ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengikat, menyokong, atau menunjang jaringan lainnya. Jaringan ini tersusun atas sel-sel tersebar di antara matriks ekstraseluler. Kemudian matriks tersebut bisa berupa cairan, benda kenyal seperti agar ataupun padatan. Nah, macam-macam jaringan ikat itu ada banyak. Ada jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, jaringan darah, jaringan adiposa, jaringan tulang sejati, dan jaringan tulang rawan. Kita akan membahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat itu seperti ini. Ini tersusun atas serabut atau serat lebih banyak daripada sel-selnya. Serabut penyusunnya adalah serat kolagen sehingga bersifat padat. Kemudian jaringan ikat padat ini terdapat pada tendon, ligamen,
ligamen, dan juga fascia. Nah, kemudian yang kedua adalah jaringan ikat longgar. Nah, jaringan ikat longgar itu seperti ini bentuknya, tersusun atas sel fibroblast, sel makrofag, serabut kolagen, dan juga serabut elastis. Selnya lebih banyak daripada serabut sehingga jaringan ini bersifat lentur atau elastis. Kemudian jaringan ikat longgar ini terdapat pada mesenterium, pembungkus organ dalam, dan juga pembungkus saluran darah. Maksud saya pembuluh darah dan juga saraf. Kemudian ada jaringan adiposa atau biasa disebut dengan jaringan lemak. Jaringan ini tersusun atas sel-sel lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan, menjaga suhu tubuh agar tetap hangat, serta sebagai bantalan pelindung organ. Nah, jaringan ini terdapat di bawah kulit dan melapisi organ-organ dalam. Kemudian ada jaringan darah. Jaringan darah ini berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, dan juga sampah dari metabolisme. Jaringan darah ini tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah terdiri dari air, garam, ion-ion, protein pelarut, nutrisi, dan juga sampah dari metabolisme. Sel-selnya tersusun atas eritrosit. Nah, yang selanjutnya itu ada jaringan darah. Nah, jaringan darah ini berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, dan juga sampah metabolisme tubuh kita. Nah, jaringan darah ini tersusun atas plasma darah dan juga sel-sel darah. Sel-selnya tersusun atas eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan juga trombosit atau keping darah. Selanjutnya ada jaringan tulang sejati atau keras. Berfungsi sebagai alat gerak, pelindung organ-organ dalam, dan juga menegakkan tubuh. Nah, jaringan ini terdapat di dalam saluran Hayford dan terdapat pembuluh darah dan juga saraf. Selanjutnya ada jaringan tulang rawan atau kartilago. Nah, jaringan ini terdiri atas sel-sel kondrosit, dan sel tersebut terdapat banyak serat kolagen dan matriks yang tersusun atas kondroitin sulfat. Kemudian ada jaringan otot. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak yang aktif. Jaringan otot ini melekat pada rangka dan terbagi menjadi 3. Ada otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Kemudian yang terakhir ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini tersusun atas sel-sel saraf dan berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor sampai ke saraf pusat, lalu menghantarkan respon dari saraf pusat sampai ke efektor. Sudah paham atau belum? Sudah. Ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham? Tidak. Tidak ya? Kalau gitu, kita akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you.